Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ini dari Ibu Aprilita SPD yang mau memerintahkan tentang tokoh-tokoh matematika. Untuk Ibu, saya persilakan. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang tokoh-tokoh matematika. Ini biodata saya. Nama saya Aprilita, lahir di London 22 April 1994. Saat ini saya belajar di SMK Handayani Manggar sebagai guru matematika. Yang pertama, sejarah singkat tentang matematika. Jadi, asal mula pemikiran matematika itu terletak di dalam konsep bilangan, besaran, dan bangun. Kemudian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti aritmatika dasar itu mengikuti secara alami. Kita langsung saja ke tokoh matematika yang pertama. Oke, tokoh matematika yang pertama itu adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi atau biasa lebih dikenal dengan Al-Khwarizmi. Nah, jadi menurut literatur barat, Khwarizmi ini lebih dikenal sebagai algoritm. Dia lahir di Keva, sekarang Uzbekistan pada 780 Masehi. Oke, beliau ini adalah yang mencetuskan teori aljabar, di mana nama aljabar itu sendiri diambil dari buku beliau yang berjudul Aljabar wa Al-Mukabilah. Sehingga berkat kontribusinya terhadap aljabar ini, seorang matematikawan barat menyebut bahwa Al-Khwarizmi ini sebagai bapak aljabar. Yang kedua itu Pythagoras, lahir di Samos 570 sebelum Masehi. Beliau ini adalah orang pertama yang mencetuskan aksiomat geometri dalam pengembangan ilmu geometri. Nah, sebenarnya pada dasarnya beliau ini bukan penemu teorema Pythagoras, namun Pythagoras ini adalah tokoh yang berhasil membuktikan teorema Pythagoras secara matematis, di mana pembuktiannya adalah jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku itu sama dengan luas bujur sangkar di hipotenusa. Oke, tokoh selanjutnya adalah Euclid. Euclid ini lahir pada 325 sebelum Masehi dan wafat pada 265 sebelum Masehi. Euclid ini dikenal sebagai bapak geometri karena kontribusinya terhadap pengembangan geometri pada teori bilangan dan geometri. Oke, subjek-subjek yang dibahas Euclid itu adalah antara lain bentuk-bentuk, tangen, dan geometri ruang. Oke. Selain menemukan teori geometri, Euclid ini juga adalah penemu mistar dan jangka. Selanjutnya adalah Archimedes. Archimedes itu lahir di Sirakusa pada 287 sebelum Masehi. Ini merupakan orang yang untuk menghitung luas lingkaran. Nah, karya lainnya dari dalam geometri bidang datar adalah pengukuran lingkaran, kuadratur dari parabola, dan spiral. Nah, Archimedes ini juga dikenal sebagai ahli matematika terbesar sepanjang zaman. Selanjutnya adalah Diopantus.
lahir pada 250 sebelum Masehi dan wafat pada 200 sebelum Masehi. Nah, kalau tadi Al-Khwarizmi itu merupakan bapak aljabar menurut matematikawan barat, tapi menurut bangsa Babilonia, bapak aljabar bagi bangsa Babilonia itu adalah Diopantus. Kenapa? Karena Diopantus ini berkontribusi pada perkembangan sistem aljabar di Babilonia. Nah, karya terbesar Diopantus itu adalah buku aritmatika, di mana ini merupakan buku pertama yang membahas tentang sistem aljabar dan berisi kira-kira 130 soal tentang persamaan tingkat pertama. Lalu ilmuwan yang terakhir adalah Girolamo Cardano. Sebenarnya tokoh-tokoh matematika itu banyak, cuman saya di sini hanya mengambil 6 saja. Yang terakhir adalah Girolamo Cardano. Cardano ini lahir di Milan pada 1501 Masehi. Nah, pada awalnya Cardano ini adalah seorang penjudi. Dia penjudi berat. Nah, jadi dari permainan judi yang selalu dia mainkan, dia akhirnya menemukan teori yang disebut teori probabilitas. Atau biasa juga kita tahu salah satunya ilmu peluang di matematika. Nah, teori probabilitas yang ia dapatkan ini dia tuliskan dalam buku berjudul Book on Games of Chance pada tahun 1663. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Sebenarnya tokoh matematika itu masih banyak, tapi di sini saya hanya membahas 6 saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak Suparman. Pak. Ya baik Bu, terima kasih Bu atas presentasinya. Menarik Bu ya, Ibu anak matematika. Saya matematika 3,00 Bu. Mungkin nanti boleh belajar sama Ibu ya. Iya. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Atau enggak saya mau nanya Bu. Ibu April. Putus-putus Pak suaranya. Putus-putus Bu ya? Suaranya nggak bagus Bu. Halo? Halo, Pak, putus-putus suaranya. Masih putus-putus nggak Bu? Ini udah. Berarti videonya saya off-kan dulu Bu ya? Iya. Oke. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin silakan ditanyakan ke Ibu April. Atau kalau langsung mau kuis aja Pak. Saya mau nanya dikit Bu. Yang apa tadi? Yang Babilonia Bu ya? Itu apa sih Bu? Itu bangsa Yunani kuno. Bangsa Yunani. Bangsa Yunani kuno. Oke Bu, cukup Bu. Mungkin Ibu boleh langsung ke kuis. Kuis? Ya. Mau langsung ke kuis Pak? Boleh mungkin. Atau yang lain boleh bertanya ke Ibu melalui chat. Gimana Pak? Mau langsung ke kuis aja? Atau gimana Pak Mita? Pak Mita, ada temannya. Langsung kuis saja Pak. Kuis, ya. Oh, Iya. ya.
Tunggu Bu, sinyal saya lelet Bu. Ulang lagi ya? Oh iya. Udah Bu. Poin artinya sudah keluar. Sudah Bu. Ya, karena Bu poin arti tadi keluar saya lihat. Ya. Langsung Bu. Salah semua Bu. Lanjut Bu.
waktunya sudah mau habis, Bu. Udah Bu. Oke, silakan ditutup, Pak. Nah, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mungkin cukup sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita keluar dari room ini ya.